selamat datang kembali di YouTube channel SMPO Sudarso Bandung. Kembali lagi bersama saya, host podcast Ngobayos, Marisa Silalahi, yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Oke, seperti biasa ya, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh seorang siswa. Siapakah dia? Ayo kakak, mungkin boleh perkenalan dulu. Halo Miss, nama aku Aelius Gavin. Oke, Kak Aelius nih biasa dipanggil apa ini? Kak Ael, Kak Aelius, atau apa nih Kak? Bebas Miss, mau gimana? Oke, Kak Ael aja kali ya. Oke. Mungkin Kak Ael boleh dong dikenalin dulu ke Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Kak Ael ini siapa sih sebenarnya? Halo Sobat Ngobayos, kenalkan nama aku Aelius Gavin. Aku siswa kelas 8 di SMP Ayo Sudarso Bandung. Aku juga adalah salah satu pengurus OSIS di sekolah ini. Oke, thank you Kak Ael. Ngomong-ngomong Kak, bagian di OSIS kakak sebagai pengurus apa ini Kak? Sebagai bidang teknologi. Oke, keren banget ya Kak Ael ya. Oke, sahabat Ngobayos yang ada di rumah, hari ini kita akan mengundang 2 siswa yang keren, cantik, dan kece pastinya. Siapa mereka Kak Ael? Langsung kita undang aja kali ya Kak Ael ya. Oke, kita tunggu. Oke, saya sapa sekali lagi ya. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, apa kabar ini? Baik. Baik. Oke, penonton Sobat Ngobayos yang ada di rumah, kali ini Ngobayos sudah masuk ke episode yang pertama di tahun ajaran yang baru pastinya. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng bintang tamu yang masih muda, masih cantik, dan kece pastinya ya Kael ya. Cantik banget malah ya, Kael sampai terdiam dan terpukau gitu ketika mereka masuk. Tadi waktu sama Miss Marisa biasa aja ya Kael, soalnya udah nggak muda lagi. Oke, dalam podcast kita yang pertama ini, di tahun ajaran yang baru ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat berhubungan dengan apa yang akan Sobat Ngobayos hadapi nanti, yaitu tahun ajaran baru, semangat baru. Dan harapannya pastinya nanti podcast ini bisa memberikan referensi buat Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Oke, langsung aja kali ya, mungkin nanti Miss Marisa dan Kael bakal bincang-bincang dan ngobrol banyak nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol, Kael kali butuh perkenalan mungkin ya. Mungkin Sobat Ngobayos juga pada belum kenal nih sama bintang tamu kita yang cantik-cantik ini. Silakan Kak, mungkin boleh perkenalan dulu dari Kak Mauren. Oke, halo Sobat Ngobayos. Aku Marin Renata dari kelas 9. Next, Kak Cecil. Halo semua Sobat Yos, aku Cecilia dari kelas 9 di SMP Sudarso Bandung. Umur aku 13, tahun ini 14 tahun. Oke, thank you ya Kak. Segitu dulu ya Sobat Ngobayos perkenalannya. Nanti kalau pengen kenalan lebih lanjut, silakan dicari informasi mengenai kakak-kakak cantik 2 ini. Oke, langsung aja ya. Pada kesempatan ini kita akan tanya-tanya kakak-kakak yang cantik ini. Nah, Kak Mauren dan Kak Cecil, ngomongin soal SMPO Sudarso Bandung nih Kak. Apa sih yang kakak-kakak ketahui tentang SMPO Sudarso Bandung Kak? Dimulai dari Kak Cecil dulu deh. Gimana nih jawaban dari Kak Cecil? Kalau dari aku sendiri sih SMP Sudarso Bandung itu adalah SMP yang seru gitu. Pas aku lagi berbincang-bincang dengan teman aku sendiri, terus misalnya lagi kita bicarain sekolah tentang kegiatan dan lain-lain itu
ternyata menurut aku lebih suka SMP Yosudarso ini karena dengan kegiatannya yang seru-seru dan juga guru-gurunya yang gaul gitu, nggak terlalu membosankan gitu loh. Terus untuk segi pertemanannya juga di SMP Yosudarso ini walaupun ada sekelompok ya, pasti ada aja, tapi di SMP Yosudarso Bandung ini tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman lainnya gitu. Jadi bener-bener nggak cuma itu aja gitu. Dan aku suka banget sih kalau kayak gitu. Gitu aja. Oke, berarti guru-gurunya gaul-gaul ya Kak Cecil ya? Salah satunya Miss Marisa nggak sih Kak? Ya, paling. Oke, thank you untuk jawabannya Kak Cecil. Kalau dari Kak Mauren sendiri gimana Kak Mauren? Kalau untuk aku sendiri, aku setuju sama pendapat Cecil tadi, terutama soal pergaulannya. Jadi selama aku sekolah di YOS, dari awal masuk yang mungkin malu-malu, terus makin lama makin punya banyak teman. Kalau masalah circle gitu kan pasti ada, tapi bukan yang tipe nggak mau temenan gitu, pasti mau cari teman baru, mau berbaur sama yang lainnya. Habis itu SMP Yosudarso juga mau mengembangkan murid-muridnya bukan dari sisi akademik aja, bisa dari bakat dan minat mereka, Yos juga bisa bantu. Jadi selama sekolah di sini aku suka banget kok sama Yos Darso. Oke, berarti intinya Yosudarso punya nilai lebih ya di mata atau buat Kak Cecil dan Kak Mauren, sehingga bertahan sampai sekian tahun di SMP Yosudarso Bandung khususnya ya Kak. Oke, the next question, mungkin Kak boleh memberikan pertanyaan selanjutnya untuk Kak Mauren dan Kak Cecil. Kak Halo Kak Ael. Kak Ael. Oke, sepertinya Kak Ael nggak mendengar suara Miss Marisa ya. Pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Mauren dan Kak Cecil. Kalau diingat-ingat nih Kak, pastinya kakak-kakak kece ini punya dong ya yang namanya pengalaman selama kalian bersekolah di SMP Yosudarso Bandung. Boleh di-share nggak sih ke Sobat Ngobayos? Dari Kak Mauren dulu deh sekarang. Apa nih Kak pengalaman Kak Mauren ketika Kak Mauren masuk ke SMP Yosudarso Bandung? Kak Mauren. Oke, kalau pengalaman dari aku sendiri sih bukan first impression yang terlalu wah gimana kayak orang lain. Terutama waktu hari pertama aku punya identitas sebagai murid SMP Yosudarso. Waktu masa MPLS gak ada kenangan yang bisa aku ingat sampai sekarang. Karena yang pertama itu kan masa SMP aku dimulai sama Corona, jadi PJJ. Jadi aku masuk angkatan Corona. Terus juga selama masuk, aku nggak punya banyak teman. Jadi teman aku tuh cuma 1 atau 2 yang dari lulusan SD Sudarso. Habis itu kalau misalkan yang lain merasa senang ketemu kakak kelas baru atau ketemu guru-guru baru, kalau aku masih ngerasa biasa-biasa aja. Terus rasa malesnya karena libur juga masih ke bawah sih, kayak gitu. Gitu ya Kak. Angkatan COVID banget ya berarti Kak Mauren ya. Jadi kayak kesannya belum gimana-gimana banget karena nggak langsung ketemu tatap muka dengan teman-teman baru waktu itu. Iya, benar. Oke, thank you Kak Mauren. Kalau dari Kak Cecil sendiri, gimana Kak Cecil? Kalau dari aku sendiri, jujur awal-awal masuk SMP Yosudarso itu, aku adalah anak yang caper gitu ke guru. Capernya tuh sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan poin atau istilahnya disayang guru lah. Oke. Tapi lama-kelamaan aku sendiri capek sih kayak gitu, dan juga itu bikin malu diri sendiri jujur ya. Makanya lama-lama aku sadar dan berhenti, dan ternyata tuh ada cara yang lebih baik, yaitu ya dengan giat belajar. Mungkin nggak sampai secaper itu, tapi kita tetap menjawab apa yang sebisa kita gitu. Terus untuk pengalamannya juga banyak banget di SMP Yosudarso ini, karena di awal tuh aku memutuskan untuk merubah cara bersosialisasi aku, karena yang dulunya aku pendiam, dan di SMP aku mulai mencoba untuk friendly dan lain-lain, dan akhirnya
itu membawa aku sampai sekarang tuh kebiasaan, dan itu jujur aku bersyukur banget sama itu, mencoba terbuka gitu, karena jadi aku bisa belajar public speaking dan lain-lain gitu untuk melancari gitu. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat juga, aku bersyukur ada guru-guru yang mau negur, yang bisa menjadi contoh gitu. Jadi seperti itu. Oke, thank you Kak Cecil. Terima kasih buat kejujurannya loh Kak Cecil. Ternyata selama ini motivasi capernya itu untuk mendapatkan poin. Tapi puji Tuhannya lama-kelamaan Kak Cecil tersadar nih kalau cara seperti itu nggak baik. Dan akhirnya membuat diri Kak Cecil sendiri malu tadi. Itu pengakuan dari Kak Cecil sendiri. Ya kan Kak Cecil? Terus poin yang ditangkap tadi juga itu bagus banget Kak Cecil nerima ketika ditegur oleh guru. Kadang kan ada ya, banyak ya KL ya kita temukan sekarang ini siswa-siswi yang nggak suka ditegur oleh teman atau gurunya gitu. Kadang kayak apa sih gitu. Tapi tadi ketika Miss Marisa ngelihat responnya Kak Cecil tuh bagus banget. Jadi dia itu menerima masukan dari orang lain untuk menjadi lebih baik, menjadi versi Cecil yang lebih baik lagi, begitu. Oke, mungkin Kak Ael dong gantian yang bertanya nih ke kakak-kakak cantik, tapi jangan grogi ya Kak. Di-unmute dulu kali Kak. Baik, pertanyaan buat saya. Nah, kakak-kakak ini kan udah kelas 9 nih ya. Tingkatan akhir di SMP, kira-kira persiapan apa nih yang udah disiapin buat tahun ajaran baru ini? Dimulai dari Kak Cecil deh. Persiapannya apa nih Kak? Share dong ke Sobat Gobayos. Oke, kalau persiapan dari aku sendiri sih, karena jujur sebelumnya pas pandemi itu, pas masih PJJ, aku itu tipe yang mengandalkan teman belajarnya. Jadi pas mau masuk ini, aku jadi rada ketar-ketir nih. Jadi ini gimana dong buat belajarnya, buat ulangan gimana ya? Kan udah gak bisa ngandelin gimana-gimana, apalagi untuk latihan ya biasanya. Nah terus karena itu aku memutuskan biar aku rajinin kembali diri aku, terus lebih fokus sama pelajaran, terutama untuk masa depan aku juga di jenjang SMA maupun di berikutnya gitu, karena pentingnya banget punya tujuan dan juga apa sih yang terencana gitu ya. Planning ya Kak ya. Planning. Ya. Oke, terima kasih Kak Cecil. Nah, sekarang dari Kak Mauren, persiapan apa nih Kak? Kalau dari aku sendiri, mungkin tahun-tahun sebelumnya kayak waktu kelas 7 atau kelas 8, lebih banyak santainya, terutama karena kita PJJ, jadi kayak lebih ngandelin, oh mungkin bisa ngelihat buku nih, atau bisa lihat internet, gitu. Tapi karena ini kelas 9, udah jenjang akhir, harus lebih siap dan nggak bisa terus mengandalkan teman atau ngandelin internet, ngandelin buku juga. Jadi aku punya rencana buat mulai hilangin rasa malasnya pelan-pelan. Mungkin yang dulunya untuk malas nyatet, malas ngerjain, dan sering ngandelin teman buat ngerjain PR, yang sekarang tuh jadi sering nyatet, terus sering nyicil PR kalau misalkan banyak juga. Habis itu setiap materi yang nggak aku pahami, biasanya aku bisa tanya ke guru langsung atau minta penjelasan sama teman, atau kadang kalau misalkan emang lagi niat sih biasanya nonton dari YouTube. Terus kalau misalkan selain yang aku sebutin tadi, untuk cara aku sendiri, aku biasanya ngehias catatan. Karena kalau misalkan ngehias catatan, jadi ningkatin semangat buat belajar aja sih. Terus juga prepare mental sama fisik untuk ke SMA. Karena kan sekarang persaingan di dunia pendidikan itu makin ketat juga ya. Makin banyak orang pintar, makin banyak yang ambis buat dapetin nilai bagus, dapat peringkat, segala macam. Jadi aku juga harus siap, jangan males-malesan lagi. Oke, thank you buat Kak Mauren. Kayaknya Kak Ael mereka ini tiba-tiba kayak tersadar gitu ya. Kayak terbangunkan oleh dunia belajar yang sesungguhnya Kak Ael. Kalau selama ini mungkin mereka terlalu nyaman di zona nyaman, yang begitu belajar tinggal lihat internet, and then copy paste, kirim gitu kali ya Kak. Belajar juga uring-uringan karena ya gurunya juga nggak tahu saya ngapain di rumah.
Gitu kan ya? Begitu Kak Mauren Bener dan banget, Kak Miss. Oke, itu tadi kalau nggak salah Miss Marisa dengar Kak Mauren suka ngehias-hias catatan gitu. Kayaknya kita punya kebiasaan yang sama ya. Miss Marisa juga dulu gitu waktu sekolah punya pulpen warna nih. Sampai banyak banget. Karena apalagi pelajaran biologi itu kan suka nyatet ya. Apalagi nama-nama ilmiahnya gitu kan. Jadi kalau catatan kita indah gitu pasti lebih semangat nggak sih untuk membaca dan sangat membantu kita ketika mau ulangan mungkin. Jadi kayak oh ini poin-poinnya gitu kali ya. Tapi bagus ya udah kelas 9 and then kalian tersadar bahwa kita nggak bisa untuk mengandalkan orang lain atau mengandalkan apapun untuk kita mencapai sesuatu gitu. Walaupun kadang emang perlu, tapi tetap yang kita butuhkan yang utama itu adalah kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan gak lupa juga mengandalkan Tuhan pastinya ya. Karena kita kan orang-orang percaya ya. Oke, next question ya. Zaman sekarang nih kan ya, Kak Mauren dan Kak Cecil lagi pada heboh nih ngomongin soal healing-healingan. Ya kan? Galau dikit pengennya healing, stres dikit pengennya healing, butuh healing nih gitu kan. Terus apa-apa healing dah pokoknya. Nah, kalau menurut Kak Cecil dan Kak Mauren nih, apakah sekolah bisa jadi tempat healing, Kak? Menurut kalian? Kalau pendapat Kak Mauren gimana? Kalau pendapat aku sendiri sih, karena aku nggak punya kakak, nggak punya adik, jadi di rumah tuh sendirian kan. Kalau misalkan main sendiri kayaknya nggak seru. Abis itu kalau main sama teman juga kadang ngerasa bosen. Kalau misalkan ada masalah juga nggak punya teman buat cerita langsung kan di rumah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba pagi gitu datang ke sekolah, terus kerasa aku rame, ngerasa seneng aja gitu. Jadi kayak yang semalamnya sedih, terus pagi-pagi tiba-tiba udah lupa kalau misalkan lagi sedih gitu. Udah muncul sendiri mood baiknya. Jadi menurut aku sekolah selain jadi tempat belajar bisa jadi tempat healing juga. Oke. Kalau menurut Kak Cecil nih, gimana Kak Cecil? Apakah sekolah bisa menjadi tempat healing nih buat Kak Cecil sendiri? Kalau dari aku sih tentunya sama juga bisa, karena kalau misalnya aku kalau di rumah tuh walaupun aku punya cici tapi kadang tuh kayak cuman disuruh-suruh atau gimana saling membantu doang, tapi karena perbedaan umur yang lumayan jauh jadi cara bicara kita tuh topiknya agak-agak kurang Berbeda. nyambung lah ya. Nah kalau misalnya di sekolah aku jadi lebih apa ya, lebih plong gitu, mau bicarain apa aja nyambung aja gitu loh, jadi kayak lebih seneng aja gitu loh. Terus kalau misalnya di rumah kan kalau cuman main game atau diem-dieman agak bosen ya. Kalau di sekolah kayak lebih seru gitu suasananya, terus kayak sekalian gitu lihat-lihat pemandangan di sekolah juga kan bagus pemandangannya gitu loh. Oke, berarti jawabannya nih sama-sama iya banget ya kalau sekolah bisa menjadi tempat healing. Kalau menurut Kak Ael gimana nih? Buat Kak Ael, apakah sekolah itu bisa menjadi tempat healing, Kak Ael? Benar sih. Oke. Gimana Kak? Coba. Healingnya tuh bisa dari pemandangan dan juga teman-teman yang sefrekuensi. Asik. Berarti di sekolah pada punya teman-teman yang sefrekuensi nih ya, makanya pada nyaman semua di sekolah. Apalagi ketemu guru-guru yang ganteng dan cantik mungkin. Oke, mungkin ketika kalian PTMT ini menjadi kejutan atau surprise kali ya buat kalian yang sebelumnya kalian belajar dengan jenuh banget di rumah dengan proses pembelajaran yang seperti itu terus, dapat tugas, kemudian dikumpulkan ke Google Classroom, and then dapat tugas lagi seperti itu terus, dan kalian nggak bisa langsung berkomunikasi dengan teman kalian secara langsung. Jadi benar banget ya kalau sekolah itu bisa mengubah mood kita dari yang tadinya di rumah nggak mood, terus ke sekolah ketemu teman-teman, moodnya jadi membaik. Gitu ya Kak Mauren dan Kak Cecil ya. Nah, selama beberapa tahun kalian di Yosudarso nih Kak, di SMP Yosudarso Bandung, khususnya di SMP ya, kira-kira kakak-kakak ini udah merasa ngasih sesuatu belum sih untuk sekolah Kak? Kak Mauren deh, Kak Mauren sendiri gimana Kak? Kak Mauren udah ngerasa ngasih sesuatu belum nih Kak untuk sekolah?
Kalau aku sendiri, kalau boleh pamer sih, karena aku udah 9 tahun di Sudarso gitu, Ya. udah cukup banyak ngerasain banyak pengalaman. Terutama waktu SD juga kan ada acara kayak open house gitu. Terus setiap kelas tuh bakal dipilih dan ditunjuk murid-murid yang berpotensi buat ikut tampil di panggung gitu. Aku cukup sering untuk kepilih tampil di panggung, mulai dari dance atau tampil drama gitu. Jadi aku ngerasa kayak emang sih bukan hadiah yang besar kayak dapat piala atau penghargaan, tapi dengan adanya open house bisa nunjukin kalau misalkan anak-anak dari Yosudarso itu berpotensi, berbakat, dan punya potensi yang bagus lah pokoknya untuk dikembangkan kalau misalkan nanti mereka di sekolah lain gitu. Habis itu untuk sekarang di SMP sih aku lebih usahain buat aktif di beberapa kegiatan yang aku rasa bisa ikut. Misalkan kayak contohnya kayak hadir di podcast ini, atau misalkan simpelnya tuh di kelas kayak lebih berani buat nunjukin eksistensi aku terutama waktu presentasi. Kayak gitu sih, Miss. Oke, thank you Kak Mauren. Berarti udah merasa berarti ya, udah merasa ngasih sesuatu untuk SMP Yosudarso. Contohnya Iya. tadi ketika ada kegiatan, Kak Mauren terpilih sebagai perwakilan, and then lama-kelamaan Kak Mauren berani untuk tampil, untuk mengekspresikan potensi yang Kak Mauren punya sebagai perwakilan dari SMP Yosudarso. Gitu ya Kak Mauren ya. Kalau Kak Cecil sendiri nih, Kak Cecil, gimana Kak Cecil? Kalau kata aku sih setuju banget juga sama yang tadi Mauren bilang. Dengan apa ya, ikut, walaupun awalnya tuh di SD mungkin aku udah 6 tahun ya di SD, dari kelas 4. Nah di SD mungkin aku pendiam, masih belum gimana-gimana, tapi pas aku mulai coba nih untuk mau ngikutin, ya awal mungkin masih apa ya, nggak dapat apa-apa, kalah-kalah atau gimana gitu. Tapi yang aku syukurin tuh di situ aku dapat pengalaman baru, dan di situ aku bisa meningkatkan kepercayaan diri aku. Nah itu juga sangat suatu hal yang positif untuk kedepannya aku, untuk kuliah atau SMA nanti gitu loh. Gimana ya, kalau yang untuk aku beri mungkin kayak misalnya pementasan gitu, aku mau ikut-ikut, atau misal dipilih untuk lomba walaupun gak menang, aku bersyukur udah dapat pengalaman. Terus untuk apa ya, pas untuk OSIS juga, pas aku memberikan diri untuk menjadi ketua OSIS dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini gitu, itu sebenarnya lebih, aku ngerasa lebih ke diberikannya ke aku sih jujur, karena aku yang dapat pengalamannya, aku yang dapat hal positifnya gitu. Oke, berarti yang ditangkap nih kayak take and give gitu ya. Sekolah ngasih, Kak Mauren memberi, sekolah ngasih gitu. Mungkin sekolah bisa menjadi wadah tempat Kak Mauren dan Kak Cecil untuk mengekspresikan potensi yang kalian punya. Kayak tadi sebelumnya kalian bilang dulu orangnya adalah pendiam, dan lama-kelamaan kalian berani untuk membuka diri, untuk tampil dan untuk mengambil bagian di setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Bagus banget ya. Thank you buat jawabannya loh Kak. Selanjutnya nih Kak, masih ngomongin soal tahun ajaran baru nih. Pastinya kita punya harapan ya. Dan pastinya bukan harapan kosong atau harapan palsu ya, Ael ya. Kira-kira apa nih harapan kalian di tahun ajaran yang baru? Boleh kali ya di-sharing ke Sobat Ngobayos. Dari Kak Cecil deh. Apa nih Kak Cecil, harapan Kak Cecil di tahun ajaran baru ini Kak? Kalau dari aku sih, aku berharap buat anggota-anggota di SMP Sudarso ini, terutama para muridnya itu semakin lebih bijaksana gitu, dalam mengatur waktu, dalam sikap dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan bisa belajar dari kesalahan itu, dan kalau misalnya ada salah ditegur, bukan menyalahkan orang lain tapi kita introspeksi diri gitu. Nah seiring berjalannya itu aku juga berharap sekolah SMP Sudarso ini semakin berkembang dan semakin maju gitu, karena yang aku
dengar dari guru, pernah ada yang jadi murid di sini, sekarang jadi guru, terus dari teman papi aku yang pernah sekolah di sini. Gila, perkembangannya tuh jauh banget dan bagus banget gitu. Aku apresiasi banget sih dan bersyukur banget sekolah di sini. Nice. Thank you Kak Cecil. Harapannya agak menegur Miss Marisa sedikit ya, jadi kayak agak termotivasi sedikit. Soalnya Miss Marisa juga orangnya tuh agak susah ketika ditegur, susah menerima pendapat orang lain. Gitu. Kayak so merasa paling benar. Tapi tadi ketika Kak Cecil ngomong kayak gitu tertegur lagi nih, oh oke, ketika kita ditegur bukan berarti gimana-gimana ya, tapi emang jadikan aja itu motivasi untuk kita jadi lebih baik, gitu ya. Kalau dari Kak Mauren sendiri, gimana nih Kak Mauren? Kalau dari harapan aku untuk tahun ajaran baru ini, selain untuk ningkatin pendidikan aku, terus juga ngurangin rasa malas, aku setuju sih sama pendapat Cecil tadi. Kalau misalkan kita harus lebih sering introspeksi diri, habis itu selain di pergaulan, untuk ketertiban juga harus ditingkatin sih. Terutama ya jujur aja kelas 9 cukup berisik, jadi harus lebih tertib sih. Jadi harus lebih sering sadar diri, terus juga jangan jadi marah kalau misalkan dapat teguran. Jadi aku setuju sama pendapatnya Cecil. Oke, tapi sepertinya ini Kak Mauren perlu ngasih pesan khusus ke kelas kali ya, ke kelas 9 tadi. Ya, kelas 9 jangan anti kritik ya, kita harus lebih taat lagi. Oke. Jangan gampang ngerosting. Oke, itu khusus buat kelas 9 SMPO Sudarso Bandung dan juga buat Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Oke, semoga harapannya itu Kak bisa kita wujudin bareng-bareng ya untuk menjadi versi kita yang lebih baik lagi, terutama di tahun ajaran baru yang akan kita hadapi. Apalagi buat kakak-kakak 2 orang ini, Kak Mauren dan Kak Cecil, udah kelas 9, tingkatan akhir, nanti mungkin makin banyak menemukan hal-hal baru yang nggak kakak sangka-sangka. Yang di SMP kakak mungkin ngalamin seperti ini, ketika di SMA, wah jauh banget nih, gitu. Intinya adalah persiapan diri, gitu ya, Kak Mauren dan Kak Cecil. Kak Cecil dan Kak Mauren, kayaknya Sobat Ngobayos penasaran nih, termasuk Miss juga penasaran. Kesan pesan kakak di tahun ajaran baru ini apa nih Kak? Yang bisa kakak sharing buat Sobat Ngobayos. Kali aja bisa memberi motivasi atau semangat yang baru nih buat semua Sobat Ngobayos yang ada di rumah. Kali aja ketika ngedengar pesan-kesan dari Kak Mauren atau Kak Cecil, mereka langsung wah bener nih gitu. Kayak mendapat berkat yang luar biasa dari Kak Mauren dan Kak Cecil. Silakan sekarang Kak Mauren deh, apa nih Kak kesan-pesannya? Kalau untuk kesannya selama sekolah di sini, kesannya cukup punya kesan yang baik. Terus juga selain itu ngubah diri aku jadi versi yang lebih baik lagi. Dan untuk pesannya sendiri sih untuk semuanya ya ini, jangan malas-malasan lagi. Aku nggak akan capek buat ngingetin kalau misalkan persaingan kita di dunia pendidikan cukup ketat. Jadi jangan biasain malas untuk sekarang dan sampai tahun depan nanti, tahun ajaran yang baru. Jadi semangat. Oke, thank you Kak Mauren. Kalau dari Kak Cecil gimana nih? Kalau untuk aku sendiri, kesannya juga sangat baik di SMP Sudarso ini. Banyak pengalaman yang aku dapat, pengalaman baik, terus teguran yang bagus buat aku, buat diri aku berubah yang menjadi lebih baik. Dan untuk pesannya, aku berharap semoga di SMP Sudarso Bandung ini, karena masih banyak nih teman-teman yang masih belum memiliki tujuan hidup, aku berharap kita semua tuh udah punya tujuan sedari kecil gitu, sedari SMP, SD gitu, biar nanti seiring berjalannya waktu kita bisa punya rencana udah pas nih di sini gitu. Udah sih kayaknya itu aja. Thank you. Oke, thank you. Berarti intinya adalah kita diminta untuk melawan rasa malas kita. Jangan biarkan rasa malas itu menguasai diri kita. Karena obat
malas nggak ada ya, Kak Mauren dan Kak Cecil ya. Jadi emang obat untuk melawan itu semua adalah diri kita sendiri. Gitu ya Kak ya. Wah seru banget ya Kak El hari ini bisa ngobrol bareng, bisa bincang-bincang bareng, bisa sharing bareng sama kakak-kakak cantik, kakak-kakak kece dari SMP Sudarso Bandung. Luar biasa sekali ya Kak Mauren dan Kak Cecil. Tepuk tangan dulu dong Kak El buat kakak-kakak cantiknya. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen yang selanjutnya ya. Seperti biasa di podcast Ngobayos itu ada yang namanya segmen di antara kalian. Di mana nanti Kak Mauren dan Kak Cecil nih akan milih nih dua pilihan di antara yang mana Kak Mauren pilih dan Kak Cecil pilih, dan boleh dong dijelaskan alasannya apa. Oke, kita seru-seruan bareng di pertanyaan di antara kalian. Miss Marisa share screen dulu. Sudah kelihatan, Kak? Sudah, Miss. Oke, seperti yang Miss Marisa jelaskan tadi ya, nanti Miss Marisa akan punya pilihan dan Kak Cecil dan Kak Mauren akan memilih nih di pilihan antara ini. Oke, langsung aja ya Kak El kali ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau kakak-kakak nih, Kak Mauren dan Kak Cecil, lebih nyaman yang mana nih Kak? Belajar online atau belajar offline? Dari Kak Mauren? Kalau dari aku sendiri, karena udah cukup lama PJJ, jadi aku juga penat, apalagi kalau misalkan libur, rasanya kayak, kapan sih masuk sekolahnya, kapan sih masuknya. Jadi aku lebih senang offline, karena yang pertama, ketemu sama teman-teman, habis itu yang kedua juga bisa belajar sama gurunya secara langsung, jadi lebih enak. Oke, thank you Kak. Kalau dari Kak Cecil gimana? Jujur kalau menurut aku sih dua-duanya ada plus minusnya, tapi kalau misalnya suruh pilih salah satu, aku lebih pilih offline juga, karena offline tuh jujur belajarnya juga lebih seru, dan juga untuk belajar tuh jadi lebih serius gitu. Jadi nggak yang tadi Mauren bilang pas awal, nggak lalai-lalai atau nggak santai banget gitu loh. Ya gitu, terima kasih. Oke, thank you. Jadi lebih pilih offline ya. Udah jenuh banget ya Kak jadi tim online, tim PJJ. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya pilihannya apa ya? Nah, selanjutnya nih Kak, Kak Mauren dan Kak Cecil lebih senang atau lebih suka ngerjain latihan yang bentuk teori atau langsung praktek nih Kak? Coba dari Kak Cecil dulu. Udah jelas tim praktik. Oh, tim praktik. Sama nih, Kak Mauren juga tim praktik? Aku juga setuju sama Cecil, lebih suka latihan praktik daripada teori. Kenapa gitu Kak? Coba dong kasih alasannya sedikit. Dari siapa dulu? Kak Cecil deh boleh. Kalau dari aku sih karena aku emang tipe belajarnya yang praktik gitu. Kalau misalnya cuman ngedengerin atau enggak secara teori, tulisan tuh kadang ngeblank, terus kayak ngantuk, jadinya bawaannya nggak fokus lah. Kalau praktik tuh jadi bisa ngebayangin gitu di otaknya gitu loh. Oke, kalau dari Kak Mauren? Kalau dari aku sendiri, misalkan pas awal nih guru ngejelasin rumus-rumusnya atau caranya atau apa aja yang harus kita catat, terus kemudian latihan dalam bentuk tulisan, biasanya kadang langsung ngeblank, langsung ngerasa pusing gitu. Tapi kalau misalkan latihan praktik nih, terutama kayak pelajaran IPA, terus langsung ke lab atau dipraktikin di kelas, kan seru juga ya, bisa interaksi sama teman juga, jadi langsung punya hasilnya dari apa yang kita catat dari materi tersebut gitu. Oke, berarti pada tim suka latihan praktik nih ya. Kelihatan ya Kak dari hiperaktifnya nih kakak-kakak berdua kalau di sekolah. Oke, selanjutnya langsung aja ya Kak El ya. Selanjutnya, kan kalau belajar nih Kak pasti ada waktu di mana kalian diminta untuk belajar secara ini kayaknya bukan ini deh Kak pilihannya. Sorry. Nah ini nih, kan kalau kalian belajar nih Kak pasti ada waktu di mana kalian itu diminta untuk belajar secara berkelompok, ya kan? Nah untuk teman-teman kelompoknya nih Kak, untuk
anggota kelompoknya atau untuk teman kelompok belajarnya nih, apakah kalian lebih nyaman memilih sendiri atau dipilihin oleh guru? Coba dari Kak Mauren deh. Lebih senang dipilih guru atau kakak pilih sendiri, Kak Mauren? Kalau aku sih tim dua-duanya. Kalau yang pertama nih, misalkan dipilih sama guru gitu kan, temannya juga random. Habis itu kita nggak bisa nentuin nih apakah teman setim kita itu bisa kerja yang benar atau ikut diskusi apa enggak, atau mereka malah tinggal terima hasilnya aja terus yang lain kerja gitu. Tapi di sisi lain kalau dipilihin guru juga enak. Kalau misalkan dapet tim yang anggotanya bagus-bagus sih beruntung juga, terus saat presentasi juga enak jadinya. Terus kalau misalkan pilih sendiri sih jujur jadi bisa milih circle sendiri gitu kan, ya langsung dapat teman, dapat kelompok temannya itu aja ya Kak Mauren ya. tapi Kak Mauren kan ini segmennya di antara kalian ya, jadi Kak Mauren nggak boleh pilih dua, harus pilih satu nih. Lebih ke yang mana nih, pihak dipilih guru atau dipilih sendiri? Pilih sendiri karena udah percaya sama teman sendiri. Oke, pilih sendiri. Kalau Kak Agnes gimana nih Kak, lebih seneng dipilihin guru atau pilih sendiri? Kan kalau dipilih guru itu berdasarkan keadilan. Tapi jujur lebih milih sendiri. Oke, emang udah pasti kali ya kalau milih sendiri pasti kita memilih yang sefrekuensi, yang nyambung, yang gampang diajak untuk komunikasi. Terus apa ya? Kalau pilih sendiri juga kita jadi, mohon maaf ini sebenarnya curang, tapi kita jadi lebih bisa milih orang yang lebih berpotensi untuk mengerjakan suatu tugasnya gitu dari gampang. Jadi nggak adil. Kita akan semakin bisa mampu ya ketika kita bekerja sama dengan teman, apalagi sefrekuensi, se-circle, kemudian udah saling paham nih gimana gitu ya. Oke, jadi pada tim pilih sendiri. Oke, selanjutnya nih Kak, yang terakhir nih, lebih suka belajar via tertulis atau via Google Form Kak? Dia dari mulai Kak Cecil deh. Jujur, karena aku tipe yang malas nulis, jadi aku lebih milih yang Google Form. Oke, kalau alasannya karena malas nulis ya. Kalau dari Kak Mauren nih? Kalau aku sendiri, aku juga prefer pakai G-Form. Kalau misalkan latihannya soalnya banyak, terus harus diuraikan, males banget nulis, jadi lebih pilih G-Form aja deh. Berarti salah satu alasan milih G-Form kali biar bisa asal ngeklik gitu nggak sih, Kak? Enggak juga. Enggak juga, tapi lebih mudah kali ya. Kan semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak fasilitas yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Gitu ya. Oke, segmen di antara kalian kita sudahi. Miss Marisa akan stop share. Oke. Boleh dong Kak Ael tepuk tangan untuk Kak Cecil dan Kak Maurennya. Terima kasih banyak nih buat Kak Cecil dan Kak Mauren sudah mau bergabung dan menyempatkan waktu dengan kami bersama Sobat Ngobayos. Ya, Miss Marisa punya pesan nih buat Kak Cecil, buat Kak Mauren, buat semua Sobat Ngobayos dimanapun kalian berada. Untuk menghadapi tahun ajaran baru ini, seperti yang disebutkan oleh Kak Cecil dan Kak Mauren tadi, persaingan kita semakin ketat, and then kita nggak boleh terus berada di zona nyaman, kemudian harus bisa melawan rasa malas, banyak banget poin-poin yang Miss Marisa dapetin ya. Jadi kesimpulan yang mau Miss Marisa sampaikan adalah, nih buat Kak Mauren, Kak Ael juga, Kak Cecil, dan semua Sobat Ngobayos, semangat terus, oke? Semangat terus, jangan pernah capek, anak-anakku. Jangan pernah capek kalian untuk mencoba hal baru. Ya, terus berproses, karena nanti kalian akan menerima hasil dari proses kalian saat ini. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses, gitu ya? Oke. Betul sekali, Miss. Iya, jadi apa yang kalian tanam pasti akan kalian tuai nantinya. Gitu, oke? Oke, terima kasih buat waktunya Kak Mauren dan Kak Cecil. Mungkin kita boleh ketemu lagi di next episode podcast selanjutnya.
Bye-bye, thank you Kak Agnes dan Kak Mauren. Mungkin Kak Ael masih boleh stay bersama Terima kasih kita. ya. Oke, thank you, terima kasih banyak. Sarang. Oke, bye-bye. Oke Kak Ael, sebelum kita closing nih Kak, boleh dong Kak Ael mengingatkan nih Sobat Ngobayos yang ada di rumah tentang podcast kita hari ini. Mungkin Sobat Ngobayos boleh memberikan komentar, saran, dan kritik, ataupun masukan. Atau ada yang mau nih request next episode ngundang ini dong sebagai bintang tamunya gitu. Boleh banget ya Kak Ael ya. Boleh Nanti banget. sebisa mungkin kita akan hadirkan sesuai dengan request kalian gitu ya. Oke, Kak Ael mungkin bisa dibantu Kak Ael, silakan. Oke, sahabat Ngobayos di rumah, jangan pernah bosen ya untuk dengerin podcast di YT channel kita. Episode selanjutnya kita akan ngobrol bareng lagi, tentunya dengan bintang tamu yang baru dan tema yang menarik tentunya. Oke, thank you Kak Ael. Thank you banget buat Kak Ael juga udah menemani Miss Marisa hari ini. Sehingga Miss Marisa nggak sendirian ya untuk bincang-bincang bersama kakak-kakak kece tadi. Oke, see you everyone. Bye Kak Ael. Dadah, thank you ya.